Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Aisyah Borotan. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1 dengan rekan saya Muhammad Rizal Kanabhan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan akan mempresentasikan definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Sudah pada penasaran nih dengan definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan? Yuk simak presentasi dari kami. Latar belakang dari definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, ilmu jiwa pendidikan yang lebih dikenal dengan psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Pendidikan pengetahuan mengenai psikologi pendidikan bagi para guru berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah-sekolah. Yang kedua, hal ini disebabkan eratnya hubungan antara psikologi khusus dengan pendidikan, serta metode dengan kegiatan pengajaran, karena psikologi pendidikan mendasarkan uraiannya pada metode-metode ilmiah untuk mendapatkan dan mengaplikasikan pengetahuan di dalam bidang pendidikan. Maka psikologi pendidikan disebut juga dengan ilmu terapan. Nah, kita masuk ke pembahasan. Ada 3 pembahasan pada mata kuliah kali ini. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Ada 3 pokok pembahasan lagi nih. Ada menurut bahasa, menurut istilah, menurut para ahli. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Ada 2 pokok pembahasan, menurut Sumadi Suryoproto dan juga menurut Good and Brophy. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir pokok pembahasan kita ada manfaat dan peranan. Masuk kita kepada pokok pembahasan yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Ada 2 pokok pembahasan lagi. Yang pertama, psikologi secara bahasa, yang kedua, psikologi menurut para ahli. Yang pertama, psikologi secara bahasa berasal dari Yunani, visi yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Yang kedua, menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama dari Witherington pada tahun 1982, psikologi pendidikan adalah suatu studi sistematis tentang proses-proses dari faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Ahli yang kedua yaitu Sumadi Suryaprata pada tahun 1984, psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan psikologi tentang anak didik dalam situasi pendidikan. Ahli yang ketiga yaitu Eliot dan kawan-kawan pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan belajar, motivasi pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Ahli yang keempat, Muhib bin Shah pada tahun 2003 menyatakan psikologi pendidikan adalah disiplin psikologi yang mempelajari masalah psikologis yang terjadi di dunia pendidikan. Dan ahli yang terakhir yaitu Tardib Dalam Shah pada tahun 1997 menyatakan psikologi pendidikan adalah suatu bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan mengenai perilaku manusia dalam berbagai usaha kependidikan.
Kemudian ada ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Sumadi Suryobroto. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi, guru itu harus memiliki pengetahuan atau pengalaman yang lebih luas daripada siswanya agar bisa mengajar dengan lancar atau lebih baik dan bisa mendidik anak didiknya. Yang kedua adalah pembawaan. Pembawaan ini proses pembelajaran yang interaktif. Jadi guru itu harus kreatif, interaktif agar bisa memotivasi para siswanya. Dan guru juga akan mendapatkan respon positif dari siswanya. Kemudian ada pendidikan karakter. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang diterapkan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Jadi guru itu harus menanamkan karakter positif terhadap siswanya, misal disiplin, tanggung jawab, kayak gitulah. Kemudian ada perkembangan siswa. Guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Jadi tingkah laku guru itu akan dianut oleh siswanya. Jadi alangkah baiknya jadi guru itu harus mencontohkan sikap yang selalu baik terhadap siswanya. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa, dan lain-lain. Kemudian ada pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah didapat. Jadi, pengukuran pendidikan ini adalah suatu evaluasi setelah diberi pembelajaran, setelah dididik, karakternya setelah ditempa, kemudian diukur seberapa besar dan pesat siswa berkembang. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi belajar. Kemudian ada transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik dapat menyebabkan anak didik tersebut menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Jadi hampir sama kayak pembawaan, supaya siswa itu lebih suka terhadap pelajarannya. Yang pelajaran awal mulanya itu susah, kalau siswanya itu senang jadi mudah gitu. Kemudian ada proses-proses tingkah laku. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran, seperti bicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon sensorik atau motorik. Kemudian ada hakikat dan ruang lingkup belajar. Selanjutnya ada aspek praktis, pengukuran, dan kesehatan mental. Yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Good and Brophy. Yang pertama, psikologi perkembangan merupakan bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Jadi, psikologi perkembangan menurut Good and Brophy itu adalah suatu perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku manusia. Faktor-faktornya itu bisa dari tingkah laku seseorang yang ditiru oleh manusia dari lahir. Bisa dilihat dari motoriknya maupun sensoriknya. Yang kedua yaitu psikologi sosial. Ada 3 bidang. Ada empat. Yang pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu. Misalnya studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar, atau sifat.
Yang kedua ada studi tentang proses-proses individual bersama, seperti bahasa, sikap sosial, perilaku meniru, dan lain-lain. Studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan dan komunikasi hubungan antar sesama. Yang kemudian kekuasaan kerjasama dalam kelompok dan persaingan. Yang ketiga, psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Psikologi kepribadian berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial, karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masa kecil, dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Jadi, psikologi kepribadian itu dibentuk dari tingkah laku manusia yang menyesuaikan diri dari lingkungannya. Nah, dari yang menyesuaikan diri dari lingkungannya ini bisa berkaitan dengan aspek sosial, psikologi sosial kepada sesama, tingkah laku terhadap sesama itu bagaimana, itu bisa disebut juga dengan akhlak. Bagaimana manusia membentuk akhlak itu adalah dari lingkungannya. Kemudian adalah psikologi kognitif, yaitu bidang studi psikologi yang mempelajari kemampuan kognisi seperti persepsi, proses belajar, kemampuan memori, atensi, kemudian bahasa dan emosi. Kemudian ada manfaat dan peranan. Pertama, manfaat mempelajari psikologi pendidikan, yakni memahami perbedaan siswa, dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Memilih strategi pembelajaran yang tepat, memberikan bimbingan pada siswa, berinteraksi dengan tepat dengan siswa, memberikan evaluasi hasil pembelajaran, memotivasi belajar, menetapkan tujuan pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, ada peranan psikologi dalam dunia pendidikan, yakni penyusunan jadwal pelajaran yang sesuai. Peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan psikologi secara bahasa berasal dari Yunani, psyche, yang artinya jiwa, dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Bahkan, psikologi di sini juga sering disebut dengan ilmu jiwa. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam suatu tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia menjadi lebih baik. Tentunya, adapun ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi pengetahuan, pembawaan,
proses-proses tingkah laku, hakikat, dan ruang lingkup belajar, lain-lain. Dengan adanya kita mempelajari psikologi pendidikan, adapun manfaat yang kita dapat diantaranya, yaitu memahami perbedaan siswa, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas, memilih strategi pembelajaran yang tepat, serta dapat memotivasi para siswa. Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Kontribusinya terhadap perkembangan dunia pendidikan sangat amatlah besar. Sekian dan terima kasih.